Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya tentang fungsi nonlinier. Persamaan umum adalah Y sama dengan A kuadrat tambah BX tambah C. Saya tidak akan memberikan penjelasan secara lengkap, tapi langsung saja ke contoh soal karena lebih cenderung dapat dipahami jika sudah masuk soal. Soalnya gini, buatlah grafik yang persamaannya Y sama dengan A kuadrat min 8X tambah 12. Penyelesaiannya tolong perhatikan dengan baik. Yang pertama, tulis ulang persamaan dari soal Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12. Pengerjaan yang pertama adalah menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C menyesuaikan dengan persamaan umum. A adalah yang nempel di X kuadrat. Di sini yang nempel di X kuadrat seolah-olah tidak ada angka. Berarti artinya di sini di depannya ada angka 1 dan 1 tidak tertulis biasanya. Maka untuk nilai A adalah 1. Untuk nilai B adalah yang nempel di X. Yang nempel di X 8, tapi sebenarnya bukan 8, melainkan lengkap dengan tanda di depannya, berarti negatif 8. Dan nilai C adalah konstanta atau nilai tetap yang tidak ada hurufnya, berarti 12. C-nya adalah 12. Langkah yang berikutnya, saya akan memberikan tanda saja. Bagian pertama kita menentukan yang namanya diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini jadi rumus B kuadrat min 4AC. B nya ngambil dari sini, berarti negatif 8. Silakan masukkan saja negatif 8 pakai kurung karena negatif. Pangkat 2 kurang 4 kali A nya 1 kali C nya 12. Negatif 8 pangkat 2 artinya negatif 8 kali negatif 8, nilainya 64. Kurang 4 kali 1 adalah 4, kali 12 berarti 48. Setelah itu silakan dikurangkan, dan hasilnya adalah 16. Nilai D atau nilai diskriminan adalah 16. Lanjut, kita akan menentukan yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri memiliki rumus X sama dengan min B per 2A. Min yang ini kita tulis dari rumus B. B-nya adalah negatif 8. Silakan pakai kurung. Jadi nilainya adalah negatif dari negatif 8 per 2A. Berarti 2 kali A. A-nya adalah 1. Negatif dari negatif adalah positif. 2 kali 1 adalah 2. Maka ini nilainya adalah 4. Untuk sumbu simetri X sama dengan 4. Saya akan melanjutkan ke bagian C. Saya tuliskan di sini saja. C tentang nilai puncak. Nilai puncak. Tentang nilai puncak, kita punya rumus Y sama dengan min D per 4A. Min D berarti minnya kita tulis dulu. D adalah yang tadi dihitung. Berarti ini 16. Per 4 kali A. A-nya adalah yang tadi 1. Ini tetap negatif 16 per 4 kali 1 adalah 4. Negatif bagi positif adalah negatif, 16 bagi 4 adalah 4. Maka nilai puncaknya adalah negatif 4. Lanjut bagian D. Bagian D adalah titik puncak. Titik puncak. Titik puncak tinggal menjiplak dari bagian yang atas. Ini X, Y. X-nya ngambil dari sini 4. Dan Y-nya ngambil dari sini negatif 4. Ini yang kita punya titik puncak. Kita lanjutkan dengan titik potong dengan sumbu Y. Artinya nilai X-nya harus sama dengan 0. Kita ikuti alur saja dulu. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya harus 0. Maka X yang sama dengan 0 ini substitusikan ke persamaan awal atau ke soal. Setiap menemukan X di sini, ini yang pertama, ini yang kedua, gantilah dengan 0. Sehingga kita akan punya X diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat, kurang 8 kali X, X-nya adalah 0, berarti kali 0, tambah 12. Sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 8 kali 0 adalah 0, plus 12. Berarti kita akan punya nilainya adalah 12. Ini 0, tambah 12, berarti 12. Sehingga kita memperoleh titiknya adalah X-nya 0, Y-nya adalah 12, berarti 0,12 untuk jawaban titik potong dengan sumbu Y. Lanjut, titik potong dengan sumbu X. Maka di sini yang harus 0 adalah Y.
Substitusikan atau masukkan nilai Y yang 0 ke persamaan awal atau ke soal. Setiap menemukan Y, berarti yang ini, gantilah dengan 0. Maka kita punya 0 sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12. Nah, pengerjaan yang ini tidak bisa seperti tadi. Ini harus menggunakan rumus ABC. Yang pengerjaannya, ini akan jadi rumus X1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ini jadi rumus. Dan untuk lebih jelas boleh ini dilihat dari materi SMP juga ada, SMP, SMA. Silakan substitusi. Min yang dirumus, yang ini silakan tulis min B, B-nya dari soal kembali ke awal. Nah, yang ini negatif 8. Berarti dituliskan di sini negatif 8. Min ini dari rumus, yang negatif yang ini dari soal. Yang ini negatif 8. Sehingga menuliskan negatifnya jadi 2 kali. Plus minus akar D. D yang kita punya adalah D yang tadi dicari. Nah, yang ini 16. Silakan substitusikan ke sini. Berarti akar 16 per 2 kali A. A-nya seperti yang kita tahu tadi nilainya adalah 1. Negatif dari negatif adalah positif. Jadi 8 per plus minus kita tulis akar 16 adalah 4. 2 kali 1 adalah 2. Nah, dari pernyataan ini kita punya 2 jawaban. Kita akan punya X1 dan X2. X1-nya adalah gunakan ini tetap sama. Yang angka 4 kita pakai, yang angka 2 kita pakai. Untuk X2 juga sama. Ini 8, 4, bawah 2. Yang plus minus ini, gunakan yang plus untuk yang pertama. Dan gunakan min untuk yang kedua. Sehingga kita punya pernyataan seperti ini. Lanjut, 8 tambah 4, 12 per 2. Isinya 6. Untuk yang kedua, 8 kurang 4 adalah 4. Bagi 2, maka isinya adalah 2. Maka titik yang kita punya, kita bukan menuliskan titik 6,2, bukan. Karena yang namanya titik selalu terdiri dari X dan Y. Yang 6 adalah X, yang 2 adalah X. Ini dua-duanya X, berarti tidak bisa masuk dua-duanya masuk sini. Tapi kita menuliskan seperti ini. X-nya 6, Y-nya yang tadi kita inginkan, yaitu 0. Berarti 6,0 dan 2,0. Jawabannya terdiri dari dua buah titik seperti ini. Kita lanjutkan dengan titik lain. Titik lain kita akan menggunakan tabel seperti ini. Tabelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dan 3 baris ke bawah. Dan di sini kolom kosong ada 5, berarti kita nanti akan memiliki sebanyak 5 buah titik untuk membuat grafik. Pertama, kita lihat di sini, titik puncaknya 4,-4. Masukkan 4,-4 yang ini di bagian tengah, berarti di sini 4 untuk X dan min 4 untuk Y, maka titiknya 4,-4 seperti ini. Setelah itu silakan perhatikan titik yang berikutnya. Hati-hati untuk membuat tabel. Kita punya titik 0,12, punya titik 6,0 dan 2,0. Kita akan mendeteksi atau melihat antara yang saya kasih tanda pertama ini, nilai X-nya 0, yang ini nilai X-nya adalah 6, dan ini nilai X-nya adalah 2. Dari ketiga yang saya kasih tanda, manakah yang paling dekat ke angka 4? Apakah 0, apakah 2, dan 6? Otomatis kalau 4 ke 0 jaraknya adalah 4. Kalau 4 ke 6 dan 4 ke 2 pasti berjarak 2. Maka yang harus dekat dengan 4 adalah angka 2 dan angka 6. Dengan catatan ke kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Maka yang 2 akan disimpan di sini. Yang 6 akan disimpan di sebelah sini. Nanti urutannya benar. 2, 4, 6. Ini sudah benar. Dan 0. 0 otomatis akan kita buat bukan di kanan, tapi di kiri. Ini urutan sudah benar dari kecil menuju yang besar. Nah, yang ini masih kosong. Ini yang akan kita cari. Tapi sebelum mencari yang ini, masukkan dulu angka pasangan 0. 0 adalah 12. Berarti di sini tulis 12. Kita punya 0,12. 2 pasangannya 0. Berarti di sini kita punya 2,0. Dan 6 pasangannya 0. Di sini kita punya angka 0, maka titiknya 6,0. Kita tinggal menghitung yang ini. Lihatlah jarak dari 4 ke kiri dan ke kanan. 4 ke 2 jaraknya 2. 4 ke 6 jaraknya 2. Berarti yang mengapit angka 4 harus berjarak sama. 4 ke 0 jaraknya adalah 4. Maka ke sini harus berjarak 4. Berarti kalau ke sini berjarak 4,
maka ke kanan juga harus berjarak 4. Silahkan tambahkan ini, maka di sini jaraknya adalah angkanya adalah 8 karena sama-sama berjarak 4 ke angka 4. Nah, untuk angka yang bawah ada dua cara. Pertama, silahkan substitusikan. Ini 8 adalah X. Substitusikan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12. Sehingga yang kita ganti adalah nilai X. 8 kuadrat kurang 8 kali X-nya adalah 8 tambah 12. 8 kuadrat adalah 64 kurang 8 kali 8 adalah 64 tambah 12 sama dengan 64 kurang 64 adalah 0 tambah 12 berarti 12. Maka di sini nilainya adalah 12 sehingga titiknya 8,12. Ini salah satu cara. Tapi cara lain yang lebih singkat adalah dengan menjiplak dari sini. Karena setiap titik yang berjarak sama dari tengah ke kiri dan ke kanan pasti nilainya akan sama untuk Y. Di sini juga sama. Ini 12, pasti yang ini kita cari akan 12. Dengan hitungan 12, dengan menjiplak dari sini juga sama 12. Kita lanjutkan dengan gambar. Gambar tinggal menjiplak setiap titik yang ada di tabel dan silakan masukkan ke sini. Dan kita akan mengerjakan mulai dari titik yang pertama, 0,12. Artinya carilah nilai X yang 0 di sumbu ini, di sumbu X, berarti ini. Pasangkan dengan 12, berarti dari 0 ini naik ke atas sampai angka 12. Ini titiknya adalah 0,12. Setelah itu titik yang kedua 2,0, 2 di sumbu X, berarti ini, 0 berarti tetap tidak kemana-mana. Ini 2,0. Yang ketiga adalah 4,4, 4 di sumbu X, berarti yang ini, koma negatif 4 berarti ke bawah. Ini titiknya, 4 di sumbu X, min 4 di sumbu Y. Ini titik 4, negatif 4. Selanjutnya 6,0, 6 di sumbu X berarti ini, 0 berarti tetap. Ini titik untuk 6,0. Dan satu lagi 8,12, 8 di sumbu X berarti ini, 12 berarti naik sampai 12, berarti sampai sini. 8,12. Maka kita punya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada yang terlewat. Tadi di sini disebutkan sumbu simetri X sama dengan 4. Harusnya kita membuatnya terlebih dahulu. Sumbu simetri tersebut, carilah min 4 di sumbu X, carilah 4 di sumbu X, berarti ini. Dan silakan buatlah garis tegak. Ini nantinya dinamakan sebagai sumbu simetri. Untuk nilai X sama dengan 4. Dan garisnya harus terputus-putus. Sekarang kita kembali lagi. Ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kelima titik ini tidak boleh dihubungkan dengan penggaris, tapi harus dengan tangan secara manual. Dan kira-kira kita akan membuatnya seperti ini. Saya minta maaf, ke bawah sampai titik kedua, titik ketiga, dan berbelok. Ini tidak boleh runcing, harus melengkung karena berupa parabola. Maka yang kita punya adalah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.